Ini, buat apa kamu jadi pengusaha yang hebat, punya ribuan karyawan, punya omset triliunan rupiah, tetapi kamu kehilangan jiwa kamu, nyawa kamu, jiwa kamu berakhir di neraka. Buat apa kamu jadi lulusan terbaik di universitas yang terbaik, di MIT, Oxford atau Harvard, mendirikan bisnis besar yang hebat, tetapi dalam perjalanannya kamu kehilangan jiwa kamu. Tetapi masalahnya hari ini seluruh manusia di dunia ini sedang membuat sebuah pilihan untuk menjadi apa? Sukses dan kaya. Bagaimana menjadi sukses, bagaimana memiliki kekuasaan yang lebih besar, bagaimana punya nama baik. Mereka tidak peduli lagi akan hal-hal rohani, tidak peduli dengan Alkitab, tidak mau tahu Alkitab lebih banyak, tidak mau belajar karena Alkitab dengan baik. Dan mereka sedang dalam perjalanan menjual jiwa mereka kepada iblis. Demi yang namanya apa? Sukses. Saya nggak mengatakan saudara tidak boleh sukses. Saya tidak berkata bahwa sukses dosa, tidak. Tetapi yang saya mau katakan bahwa saudara tidak boleh menjadikan sukses sebagai yang segala-galanya di dalam hati saudara. Tuhanlah yang harus menjadi segala-galanya di hati saudara. Tuhan bisa jadikan saudara sukses, Tuhan bisa berkati saudara. Saya percaya itu. Di gereja ini saudara kita banyak dengan kesaksian, teman-teman kita. Saya tahu gereja kita ada gereja yang jarang sekali ngomong tentang berkat, ya berkat jasmani maksudnya. Tapi kita lihat bagaimana gereja kita, jemaat kita diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Saya percaya orang kalau hidupnya di dalam Tuhan, masa Tuhan gak berkati. Dan juga jemaat kita nggak doa-doa minta berkat secara jasmani, tapi dilancarin semua. Bisnisnya dilancarin, kerjaan dilancarkan, ya hutang bisa ketutup. Padahal kita nggak pernah ngomong itu. Di gereja kita jarang ngomong tentang kesembuhan, tapi di gereja ini saudara banyak orang disembuhkan. Dari sakit jiwa, sakit kanker yang langka, saudara. Jemaat kita ada yang kena kankernya langka sekali. Dokter belum pernah itu. Tapi kankernya bersih. Kita nggak pernah gembar-gembor. Kenapa? Karena waktu kita hidup di dalam firman, so bayangin saya hidup dalam firman, artinya hidup saudara di dalam perlindungan Tuhan loh. Firman yang apa? Firman yang sesuai ajaran Rasul ini yang jagain hidup saudara. Karena firman itu pribadi Tuhan itu sendiri. Siapa Yesus? Siapa Yesus? Yesus adalah firman yang menjelma jadi manusia. Jadi waktu saudara belajar teliti firman, emang saudara lagi ketemu siapa? Ketemu Yesus. Jadi waktu saudara hidup ketemu Yesus tiap hari, belajar firman, dengerin firman, saudara ketemu Yesus loh tiap hari. Waktu saudara ketemu Yesus tiap hari, masa Yesus gak jagain hidup saudara? Masa Yesus gak jagain kesehatan saudara? Masa Yesus gak jagain financial saudara? Pasti Yesus jagain.